negeri berjuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Pernyataan Pak Hasto kemarin untuk meminta Pak Adil juga di Pak Jokowi diadil gimana? Keluarga Pak Jokowi diperiksa oleh KPK. Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Artinya kan selama ini seringkali Kait-kaitkan. Ya sudah sering kan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum ya silakan. Ya kalau melihat kecenderungan rata-rata ya secara umum, memang kalau melihat setelah Hasto itu ditahan oleh KPK, intonasi dan aura politik PDIP itu sangat kelihatan sekali ingin di luar kekuasaan politik. Dan surat edaran yang dikeluarkan oleh PDIP yang ditandatangani oleh Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum itu kan ekspresi dari sebuah kemarahan. Bisa dibayangkan loh, kemarin kita masih mendengarkan secara transparan bagaimana kader-kader PDIP itu diminta untuk ikut retret secara sempurna, mendengarkan arahan langsung dari presiden. Tapi 24 jam setelah itu mereka itu diminta untuk tidak ikut. Bagaimana retreat yang kemudian akan dilaksanakan di Magelang? Oke, ini kan ditunda. Marah betul pasti. Ini ditunda. Menunggu arahan selanjutnya baru akan dilanjutkan begitu retret. Nah, apa yang terjadi? Apakah memang saat ini kira-kira prediksinya sedang terjadi negosiasi mungkin lobby-lobby sehingga memang arahannya ditunda ya, bukan diberhentikan begitu loh. Ya kan kalau membaca argumen-argumen dari kawan-kawan PDIP itu kan ini bukan kasus hukum tapi kasus politik. Jadi ini sebagai upaya untuk mengaut-aut PDIP kan begitu kan statement-statement tim hukumnya. Ini kan mendekati Kongres yang akan mereka lakukan, cobaan-cobaan ke partai, diganggu, diaut-aut, mau diambil alih, semakin kuat. Makanya tidak mengherankan ketika surat edaran supaya kepala daerahnya itu ditunda untuk tidak ikut retret, ini sebagai ekspresi dari kemarahan kepada siapapun. Apa yang diharapkan? Ya tentu ini adalah bahwa persoalan hukum itu nggak boleh dicampur adukan dengan kepentingan politik tertentu. Kan pesannya di situ saja. Tapi ini sudah kejadian, ini sudah ditahan. Saya justru menduga bahwa sebagai bentuk ekspresi kemarahan dari PDIP terkait dengan penahanan Hasto, tinggal kita lihat bagaimana konstelasi politik ke depan. Karena pada saat yang bersamaan kan tim hukum Hasto sedang melakukan pra-peradilan jilid kedua nih. Apakah akan menang ataupun kalah itu kan pasti akan dilihat dalam hitungan waktu 20 hari penahanan Hasto sebagai tahanan oleh KPK ya. Tapi kalau bagi saya secara umum ini marahnya bukan lagi kepada mantan kadernya, bukan lagi kepada orang yang ada di Solo atau mantan penguasa, tapi juga kepada penguasa hari ini. Ya ini kan kalau chemistry-nya memang terus bersama, iman politiknya bersama dengan kekuasaan hari ini, mestinya soal surat edaran itu supaya kepala daerah mereka tidak ikut tidak terjadi. Jadi harapannya direspon presiden sebetulnya surat itu. Ya ini yang jelas sudah terjadi peristiwanya, ada penahanan. Dan tentu kita sebagai rakyat biasa berharap persoal penegakan hukum ya penegakan hukum, politik jangan terlampau adukan begitu ya. Karena kalau ini selalu dikait-kaitkan kan agak mengerikan, Pak. Jadi siapapun yang menjadi penguasa seakan-akan hukum kita itu dalam tanda kutip sering masuk angin gitu oleh siapapun. Nah, kalau ini siklus kehidupan kita aja. Bagi saya apapun yang terjadi, hukum memang harus di atas segala-galanya. Udah itu saja dalam ceritanya. Apakah benar ada istilah negara di dalam negara ketika kita membincang keluarnya instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang meminta seluruh kader PDIP yang terpilih sebagai kepala-kepala daerah baik tingkat 1 dan tingkat 2 di seluruh Indonesia yang diarahkan oleh pemerintah untuk hadir dalam retret di Akademi Militer di Magelang sebagai cara pemerintah menyamakan persepsi, meningkatkan soliditas dan sekaligus penyatuan visi dan misi sebagai para pelayan rakyat untuk mencapai target keadilan dan kesejahteraan. Itu telah mengangkat ke permukaan isu di seputar adanya negara di dalam negara. Bahkan ada juga yang mengatakan ada presiden yang lain selain Presiden Prabowo Subianto. Teman-teman, isu di seputar adanya negara di dalam negara atau bahkan adanya presiden lain selain Presiden Prabowo Subianto
muncul dalam ruang-ruang virtual kita. Salah satunya dipicu oleh kekisruhan terkait dengan kepada siapakah sebetulnya seorang kepala daerah harus menyatakan loyalitasnya atau menyatakan kesetiaannya. Apakah mereka setia kepada partai politik dan sang ketua umum partai politik tertentu, ataukah ketika mereka sudah menyandang sebagai kepala daerah definitif, maka mereka adalah seorang yang harus loyal kepada rakyat, dan rakyat itu diwakili oleh negara. Dalam hal ini presiden yang sah yang telah ditetapkan sebagai seorang presiden yang adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Ketika pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh kepala daerah hadir dalam retret di Akmil Magelang dalam rangka memperluas wawasan dan menjaring jejaring sosial di antara para kepala daerah, itu semua merupakan target-target yang normal, yang wajar, yang salah satunya adalah ingin memastikan bahwa semua orang yang terpanggil sebagai kepala daerah memiliki visi yang sama, memiliki misi yang sama, yaitu menjadi pelayan rakyat, pelayan masyarakat. Namun problem ini kemudian menjadi sulit untuk kita bayangkan, normal dipahami ketika ada instruksi yang keluar dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, yang meminta seluruh kader-kader PDIP yang terpilih sebagai kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia untuk menunda kedatangan dan kehadiran mereka di Akademi Militer Magelang oleh karena satu pesan, bahwa ada problem internal yang mereka sendiri sedang rasakan terkait dengan apa yang dialami oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto yang telah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan ia telah dikenakan pakaian tahanan dan juga tangannya terborgol. Itu semua menjadi pukulan telak bagi PDIP dan keluarga besar PDIP, bahwa ada sesuatu yang menurut mereka sedang disasar, dan ini menjadi pesan bahwa target PDIP sebagai korban dalam permainan politik kotor itu dimunculkan narasi yang berulang-ulang disampaikan ke ruang-ruang publik. Namun teman-teman, berulang-ulang juga telah diberikan catatan bahwa pemerintah cukup sadar dan cukup paham bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara ranah hukum dengan ranah politik. Dan pemerintah sudah mengatakan ranah politik tidak bisa mengintervensi ranah hukum. Demikian juga ranah hukum tidak akan masuk ke dalam ranah politik. Karena itu pemerintahan Prabowo sudah menegaskan bahwa persoalan yang dialami oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu murni adalah persoalan hukum yang tidak perlu diseret dan digoreng-goreng untuk menegaskan bahwa pemerintah ikut andil di belakang atau di balik dari penetapan tersangka Hasto hingga ia ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah yang saya katakan dalam beberapa kesempatan, bahwa apa yang ditunjukkan sebagai pesan untuk memperlihatkan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Megawati sebagai Ketua Umum PDIP itu memberikan catatan berharga buat kita. Apakah ini berarti ada negara di dalam negara, ataukah ini juga bisa menimbulkan pertanyaan apakah ada presiden selain Presiden Prabowo Subianto yang hari ini definitif memimpin kita sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena itu teman-teman, pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu wajar untuk disampaikan. Oleh karena apa? Oleh karena publik luas merasa bahwa apa yang dilakukan oleh PDIP, khususnya dengan keluarnya instruksi kepada kepala-kepala daerah untuk tidak hadir dalam acara yang sangat baik yang digagas oleh pemerintahan Prabowo bersama dengan Gibran untuk penyamaan persepsi dan membangun jejaring soliditas di antara sesama kepala daerah, itu kemudian menjadi sesuatu yang dipertanyakan karena ada tendensi
bahwa PDIP sedang tidak legowo dan tidak dewasa dalam memahami persoalan hukum yang sedang terjadi pada sang sekjen. Seolah-olah ini adalah sebuah cara PDIP untuk menunjukkan kekuatan dan power mereka, kekuasaan mereka, bahwa mereka masih eksis dan mereka masih mengendalikan kekuatan para kepala-kepala daerah sekalipun mereka sebetulnya sudah dipilih oleh rakyat dan harusnya memikul tanggung jawab kepada rakyat yang telah memilih mereka dan membuat mereka bisa menjadi kepala daerah selama 5 tahun ke depan. Tetapi kita juga mendengar beberapa kepala daerah yang adalah kader PDIP seperti Bupati Brebes dan Bupati Grobogan yang menyatakan bahwa mereka ingin untuk hadir dan tetap akan hadir di Akademi Militer Magelang mengikuti instruksi Presiden untuk mengikuti retret bagi kepala-kepala daerah. Apa yang ditunjukkan oleh Bupati Brebes dan Bupati Grobogan ini menjadi catatan yang berharga buat kita, bahwa ternyata ada juga yang punya semangat nasionalisme yang tinggi dan pandangan yang sangat luas dan tidak mau terjebak dalam politik partisan atau politik sempit yang menerjemahkan bahwa kader partai ketika itu memang disandang seseorang, tetapi ketika rakyat sudah memberi amanah yang lebih besar, ketika negara sudah memanggil, maka dengan sendirinya kesetiaan kita bukan lagi kepada partai politik, tetapi kepada bangsa dan negara, di mana rakyat telah mempercayakan baik kita sebagai gubernur tingkat 1 maupun wali kota atau bupati di daerah tingkat 2. Karena itu kita masih akan melihat apakah benar ada negara di dalam negara, apa benar ada presiden selain Presiden Prabowo Subianto. Waktu yang akan menunjukkan kepada kita. Mari kita kritis bahwa apa yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri dengan mengeluarkan instruksi, menunda atau bahkan melarang kepala-kepala daerah kader PDIP datang ke Akmil Magelang, itu bentuk ketidakdewaksaan PDIP dan itu juga sekaligus blunder PDIP bahwa mereka pada akhirnya melawan rakyat sendiri.